tahap berinteraksi, saya telah mengoreksi perasaan diri, saya telah menyiapkan alat, saya telah menyiapkan ruangan, dan saya telah kontrak waktu sebelumnya dengan pasien. Tahap orientasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Silmi. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Lisa. Ibu Lisa. Kemarin kita sudah kontrak waktu ya Bu ya. Iya. Bahwa kita akan melakukan pendidikan kesehatan terkait mobilisasi dini Ibu pos operasi sesar. Iya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk memulihkan fungsi tubuh Ibu, melancarkan peredaran dan tidak terjadi kekakuan otot setelah operasi, seperti itu ya Bu. Ya. Nah, saya akan melakukan pendidikan kesehatan ini selama 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia Bu ya, tidak ada yang ditanyakan ya Bu ya? Tidak. Tidak, oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan bertanya, apa mobilisasi dini itu? Mobilisasi dini itu adalah upaya untuk memajukan kemandirian Ibu dengan dibimbing oleh perawat agar terpenuhi fisiologis Ibu. Jadi fisiologis itu termasuk dalam fungsi tubuh ya, bergerak dan lain sebagainya. Intinya itu adalah mengembalikan gerak dan posisi setelah pasca Ibu melahirkan, seperti itu. Yang kedua yaitu terkait manfaat mobilisasi dini. Nah, yang pertama adalah manfaatnya Ibu akan merasa lebih nyaman, lebih enak karena otot-otot perut dan pinggang Ibu ini terlatih Bu, dan masa pemulihannya pun akan lebih cepat, seperti itu. Terus yang kedua terkait kita sebagai perawat untuk membimbing Ibu agar cepat merawat anaknya atau memasuki masa pemulihan yang cepat. Terus yang ketiga yaitu agar tidak terjadi trombus. Apa itu trombus? Yaitu pengumpalan darah pada pembuluh darah. Nah, ini sangat berbahaya. Maka ketika mobilisasi dini ini dilakukan, aliran darah dalam tubuh ini akan normal atau lancar, seperti itu. Dan yang ketiga, Ibu perlu dipahami bahwa apa sih kerugian ketika memang tidak melakukan mobilisasi pasca sesar. Nah, yang pertama adalah peningkatan suhu tubuh. Kenapa? Karena involusi uterus ini tidak baik atau tidak berjalan dengan maksimal, sehingga darah itu tidak bisa dikeluarkan dan akan mengalami infeksi. Makanya suhu tubuh Ibu naik. Yang kedua adalah perdarahan yang abnormal. Ini karena dengan mobilisasi ini kontraksi uterus ini akan lebih maksimal, akan lebih bekerja gitu. Terus yang ketiga adalah involusi uterus yang tidak baik. Nah, tidak dilakukan mobilisasi secara dini akan menghambat pengeluaran darah dari tubuh, sehingga akan terganggu pada kontraksi uterusnya, seperti itu Bu. Terus yang keempat, waktu yang tepat melakukan mobilisasi dini ya Bu. Yang pertama yang perlu diingat bahwa mobilisasi dini ini bisa dilakukan 6 jam pertama setelah Ibu sesar ya. Nah, itu yang pertama, seperti itu. Dan yang kelima, bagaimana sih tahapan dalam mobilisasi dini ini? Jadi mobilisasi dini ini yang pertama yang tadi yaitu 6 jam pertama. Nah, 6 jam pertama ini Ibu hanya bisa berbaring dulu, tidak boleh melakukan banyak aktivitas. Yang boleh digerakkan hanya ekstremitas saja dan di dalam tempat tidur. Contohnya menggerakkan lengannya Ibu, terus menggerakkan kaki Ibu, menggerakkan tumit Ibu, tapi posisinya masih tertidur, seperti itu ya. Terus yang 6 sampai 10 jam, setelah 6 jam sampai 10 jam, nah Ibu bisa miring ke kanan dan miring ke kiri, itu sudah diperbolehkan. Terus selanjutnya setelah 24 jam Ibu bisa latihan duduk. Nah, setelah bisa duduk Ibu bisa latihan untuk berdiri dan berjalan. Nah, biasanya memang orang-orang ibu-ibu yang setelah sesar itu pada takut untuk bergerak atau takut jahitannya robek dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan terlalu berat, karena mobilisasi dini ini kembali bahwa
dia akan melancarkan sirkulasi darah ibu sehingga dia akan mudah mempercepat luka itu sembuh seperti itu, dan tidak ada ketegangan otot sehingga uterus pun juga akan baik gitu, evolusi uterus pun akan baik juga seperti itu. Sebelumnya ditanyakan Ibu? Tidak ada. Apakah Ibu sudah paham? Sedikit paham. Oke, saya akan sedikit mengevaluasi ya Bu terkait pendidikan kesehatan yang saya berikan. Tadi sebelumnya apa Bu mobilisasi dini itu? Mobilisasi dini itu belajar untuk bergerak, terus belajar untuk menggerakkan tubuh agar tidak kaku, tidak nyeri otot dan lain-lain. Gitu ya Bu ya, pasca sesar gitu ya. Ya, terus apa aja sih manfaatnya sehingga mobilisasi ini penting buat ibu yang sesar seperti itu? Manfaatnya agar darah kita lancar, melancarkan darah gitu. Terus manfaatnya yang lainnya Agar tidak terjadi penggumpalan ya Bu ya, dalam tubuh gitu. Terus otot-otot tidak tegang seperti itu ya Bu ya. Ya, terus yang ketiga adalah kerugian sih, kenapa apa sih ruginya ketika kita tidak melakukan mobilisasi dini? Kerugiannya itu kalau darah kita susah keluar, darah sisa-sisa kita susah keluar. Ya, baik. Jadi memang kerugiannya nanti kita akan suhu tubuh naik karena infeksi, karena darah kita susah keluar, terus evolusi uterus juga kurang maksimal seperti itu ya Bu ya. Ya. Terus yang terakhir, waktu dan tahapannya seperti apa? Waktu yang tepat pasca operasi berapa jam Bu setelah operasi? Jam 6. Jam 6 jam ya Bu ya. Jadi operasi jam 1 ya jam 7 baru ibu boleh melakukan aktivitas seperti itu. Nah, tahapannya seperti apa Ibu? Nah, setelah 6 jam pasca operasi, yang pertama ibu seperti apa? 6 jam terus duduk. Ya. Menggerakkan. Jadi emang boleh duduk ya Bu ya. Jadi ibu berbaring di sini saja dulu dengan hanya menggerakkan ekstremitas atau tangan dan kaki saja tanpa bergerak yang berlebih. Nah, setelah 6-10 jam apa yang dilakukan Ibu? Menggerakkan kaki. Juga bisa miring kanan, miring kiri seperti itu ya Bu, sambil menyusui bayinya, itu juga boleh, diperbolehkan. Nah, terus setelah 24 jam Boleh duduk. boleh duduk, latihan duduk ya. Setelah itu ibu boleh untuk berlatih berjalan. Nah, seperti itu. Sebelumnya ditanyakan Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Sudah mendengarkan pendidikan kesehatan dari saya, sudah paham, sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya cukupkan. Jika ada apa-apa silahkan pencet tombol, nanti saya akan kesini ya Bu ya. Ya. Saya permisi dulu. Sebelumnya assalamualaikum.